Orang-orang Farisi dan Saduki datang untuk mencoba Yesus. Mereka meminta agar Yesus memperlihatkan kepada mereka suatu tanda dari sorga. Akan tetapi, jawab Yesus, "Saat menjelang malam, kamu berkata, cuaca akan cerah karena langit merah. Dan pada pagi hari ini akan ada angin kencang karena langit merah dan gelap. Kamu tahu bagaimana membedakan rupa langit, tetapi tidak mampu membedakan tanda-tanda zaman. Suatu generasi yang jahat dan berzina ini menuntut sebuah tanda, tetapi satu tanda pun tidak akan diberikan kepadanya, kecuali tanda Nabi Yunus." Lalu dia meninggalkan mereka dan pergi. Ketika murid-muridnya tiba di seberang danau, mereka lupa membawa roti. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Perhatikanlah dan waspadalah terhadap ragi orang-orang Farisi dan para Saduki." Dan mereka mulai membicarakan hal itu di antara mereka sendiri dan berkata, "Itu karena kita tidak membawa roti." Akan tetapi Yesus mengetahui hal ini dan berkata, "Hai orang yang kurang iman, mengapa kamu membicarakan di antaramu sendiri tentang tidak ada roti? Apakah kamu masih belum mengerti dan juga tidak ingat akan 5 roti untuk 5.000 orang? Dan berapa banyak keranjang sisanya yang kamu kumpulkan? Atau 7 roti untuk 4.000 orang? Dan berapa banyak keranjang sisanya yang kamu kumpulkan? Bagaimana kamu tidak mengerti bahwa aku tidak sedang berbicara kepadamu tentang roti? Akan tetapi, waspadalah terhadap ragi orang-orang Farisi dan para Saduki." Kemudian mereka mengerti bahwa dia tidak mengatakan untuk waspada terhadap ragi roti, tetapi terhadap ajaran orang-orang Farisi dan para Saduki. Ketika Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, dia bertanya kepada murid-muridnya, "Menurut perkataan orang, siapakah anak manusia itu?" Mereka menjawab, "Beberapa mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah satu dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Akan tetapi menurutmu, siapakah aku ini?" Simon Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Yesus berkata kepadanya, "Diberkatilah kamu, Simon anak Yunus, sebab bukan daging dan darah yang menyatakan ini kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku juga mengatakan kepadamu bahwa kamu adalah Petrus, dan di atas batu ini aku akan membangun jemaatku, dan gerbang-gerbang Hades tidak akan menguasainya. Aku akan memberimu kunci-kunci kerajaan sorga, dan apa saja yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga, dan apa saja yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di sorga." Lalu Yesus memperingatkan murid-murid supaya tidak memberitahukan siapa-siapa bahwa dia adalah Mesias. Sejak saat itu, Yesus mulai menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa dia harus pergi ke Yerusalem dan menderita banyak hal dari para tua-tua, imam-imam kepala, maupun ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kemudian Petrus menarik Yesus ke samping, menegurnya dan berkata, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu dari engkau. Hal ini tidak akan pernah terjadi padamu." Akan tetapi Yesus berbalik dan berkata kepada Petrus, "Enyalah dari hadapanku, hai iblis. Kamu adalah batu sandungan bagiku, sebab engkau tidak menetapkan pikiranmu pada hal-hal dari Allah, melainkan hal-hal dari manusia." Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika ada yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya sendiri, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang ingin menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Akan tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan mendapatkannya. Apa untungnya jika seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Atau apa yang bisa seseorang berikan sebagai ganti nyawanya?
Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya bersama dengan para malaikatnya, dan kemudian akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku mengatakan yang sebenarnya kepadamu, ada beberapa orang yang berdiri di sini yang tidak akan mengalami kematian sampai mereka melihat Anak Manusia datang dalam kerajaannya.